Halo, kali ini kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kalian dapat membuat model matematika dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan atau substitusi dengan benar dan mandiri. Dan yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual melalui metode eliminasi dan atau substitusi dengan tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Manfaat mempelajari SPLDV. Ini salah satu contoh kita dapat menggunakan SPLDV. Dari kuis salah satu minimarket ini, kita dapat selesaikan dengan menggunakan prinsip SPLDV. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang dapat kita selesaikan dengan prinsip SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV merupakan sistem persamaan yang mengandung dua variabel yang belum diketahui nilainya. Bentuk umumnya AX ditambah BY sama dengan C untuk persamaan 1 dan PX ditambah QY sama dengan R untuk persamaan 2 dengan A, B, C, P, Q, dan R merupakan bilangan real. A dan P merupakan koefisien X, B dan Q merupakan koefisien Y, dan C dan R merupakan konstanta. Di sini kita menggunakan huruf X dan Y sebagai variabel. Variabel tidak harus selalu X dan Y. Kalian dapat menggunakan huruf yang lainnya, A, B, C, dan seterusnya. Karakteristik SPLDV. Ciri suatu persamaan dikatakan SPLDV jika 1. Menggunakan tanda relasi sama dengan 2. Memiliki dua variabel. 3. Kedua variabel tersebut memiliki derajat 1. Menyelesaikan SPLDV. Penyelesaian SPLDV. Nilai pengganti yang memenuhi SPLDV sehingga sistem persamaan bernilai benar disebut penyelesaian atau akar SPLDV. Sebagai contoh, X sama dengan 5 dan Y sama dengan 1 merupakan penyelesaian SPLDV. X ditambah Y sama dengan 6 dan 2X ditambah Y sama dengan 11. Karena X sama dengan 5 dan Y sama dengan 1, jika kita substitusikan ke SPLDV tersebut akan diperoleh hasil yang benar. X sama dengan 5 dan Y sama dengan 1, disubstitusikan X ditambah Y sama dengan 6, maka X kita ganti dengan 5 ditambah Y kita ganti dengan 1 akan sama dengan 6, merupakan pernyataan yang benar. X sama dengan 5 dan Y sama dengan 1 disubstitusikan 2X ditambah Y sama dengan 11, 2 X diganti dengan 5 ditambah Y kita ganti dengan 1 akan sama dengan 11, merupakan pernyataan yang benar. Sehingga X sama dengan 5 dan Y sama dengan 1 merupakan penyelesaian SPLDV tersebut. Metode penyelesaian SPLDV. SPLDV dapat kita selesaikan dengan yang pertama, metode grafik, yang kedua, metode substitusi, yang ketiga, metode eliminasi, yang keempat, metode campuran, yang kelima, metode determinan, yang keenam, metode inverse matrix. Yang kita bahas kali ini adalah metode eliminasi. Metode eliminasi. Metode ini digunakan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya, sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut dengan metode eliminasi.
3x ditambah 5y sama dengan 4 sebagai persamaan 1, dan 3x dikurangi y sama dengan 10 sebagai persamaan 2. Untuk menjawabnya, kita akan mencari x dengan mengeliminasi y. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita tulis. Kita akan mencari x, sehingga kita menghilangkan y. Untuk menghilangkan y, maka angka di depan y harus sama. Di persamaan 1, angka di depan y adalah 5, dan di persamaan 2, angka di depan y adalah 1. Supaya sama, maka kita buat angka di depan y menjadi 5. Diperoleh dari 5 dikali 1 atau KPK dari 5 dan 1. Di persamaan 1 karena sudah 5 angka di depan y, maka kita kalikan dengan 1. Karena di persamaan 2 angka di depan y adalah 1, supaya 5 kita kalikan dengan 5. Persamaan 1 yang dikalikan 1 kita tulis ulang. Untuk persamaan 2, 3x kita kalikan 5. Min y kita kalikan 5, 10 kita kalikan 5. Sehingga 15x dikurangi 5y sama dengan 50. Karena angka di depan y sudah sama, maka kita perhatikan tanda di depan angka 5. Tandanya berbeda. Karena tandanya berbeda, maka kedua persamaan kita tambah. Sehingga variabel y nanti hilang, tinggal 3x ditambah 15x sama dengan 4 ditambah 50. 3x ditambah 15x adalah 18x dan 4 ditambah 50 adalah 54. Sehingga kita peroleh x sama dengan 54 dibagi 18, x sama dengan 3. Kita akan mencari y dengan mengeliminasi x. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita tulis. Kita akan menghilangkan x. Angka di depan x harus sama. Angka di depan x di sini sudah sama, yaitu angka 3. Kita perhatikan tanda di depan angka 3. Karena tandanya sama, maka kedua persamaan kita kurangi. Sehingga variabel x nanti hilang. Tinggal 5y dikurangi negatif y sama dengan 4 dikurangi 10. 5 dikurangi negatif, dia menjadi 5 ditambah y. 6y sama dengan 4 dikurangi 10, negatif 6. Sehingga diperoleh y sama dengan negatif 6 dibagi 6. Y sama dengan negatif 1. Sehingga akan diperoleh himpunan penyelesaiannya x sama dengan 3 kita tulis dan y-nya sama dengan negatif 1. Sebagai catatan, jika kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel x, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel y dan sebaliknya. Jika kita mengeliminasi variabel y, maka yang akan kita dapatkan nanti adalah nilai dari variabel x. Untuk menghilangkan variabel x dan variabel y, setelah angka di depan variabel sudah sama, maka jika tanda di depan variabel yang dihilangkan sama, maka kedua persamaan dikurangi. Dan jika tanda di depannya berbeda, maka kedua persamaan ditambah. Berikutnya kita akan mempelajari menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV, maka kita bisa melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, ubahlah kalimat-kalimat pada soal cerita menjadi kalimat matematika atau model matematika. Yang kedua, selesaikan SPLDV tersebut dengan metode penyelesaian SPLDV. Yang ketiga, gunakanlah penyelesaian yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan soal cerita tersebut. Sebagai contoh, dari potongan kwitansi berikut, pertanyaan yang A,
Jelaskan bagaimana cara supaya dapat diperoleh harga satu buku tulis dan satu pulpen. Pertanyaan yang B, berapa harga yang harus dibayarkan jika membeli 2 buku tulis dan satu pulpen? Kita dapat perhatikan pada kwitansi yang sudah diterima dari Claresta. Jumlah uangnya adalah Rp43.000 untuk pembayaran 3 buku tulis dan 5 pulpen. Sedangkan kwitansi yang sudah diterima dari Lucky, banyak uangnya adalah Rp34.000 untuk pembayaran 4 buku tulis dan 2 pulpen. Untuk menjawabnya, kita tulis terlebih dahulu diketahui. Dari kwitansi pertama, harga 3 buku tulis dan 5 pulpen adalah Rp43.000. Dari kwitansi kedua, harga 4 buku tulis dan 2 pulpen adalah Rp34.000. Yang ditanyakan dari pertanyaan A adalah harga 1 buku tulis dan harga 1 pulpen. Dan pertanyaan yang B, harga 2 buku tulis dan 1 pulpen. Untuk menjawabnya, untuk yang A, kita misalkan terlebih dahulu. Karena berkaitan dengan harga, maka harga buku tulis kita misalkan dengan huruf B dan harga 1 pulpen kita misalkan dengan huruf P. Berikutnya kita akan membuat model matematika. Harga 3 buku tulis berarti 3B dan 5 pulpen ditambah 5P. Dia akan sama dengan 43.000. Dan harga 4 buku tulis berarti 4B ditambah 2P karena 2 pulpen, dia sama dengan 34.000. Dengan metode eliminasi, tulis terlebih dahulu kedua persamaan. Kita akan mencari terlebih dahulu variabel B. Dan kita lakukan dengan menghilangkan variabel P. Supaya variabel P hilang, angka di depan P harus sama. Supaya sama, maka kita tentukan KPK dari 5 dan 2 atau 5 dikali 2. Jadi supaya sama, kita buat angka di depan P menjadi 10. Di persamaan 1 supaya angkanya menjadi 10 di depan P, kita kalikan dengan 2. Di persamaan 2 supaya angka di depan P menjadi 10, maka kita kalikan dengan 5. 3B kita kali 2, 5P kita kali 2, 43.000 kita kali 2. 4B kita kali 5, 2P kita kali 5, 34.000 kita kali 5. Sehingga angka di depan P sudah sama. Perhatikan tanda di depan angka 10. Karena tandanya sama, maka kedua persamaan kita kurangi. Sehingga P variabel ini sudah hilang, tinggal 6B dikurangi 20B sama dengan 86.000 dikurangi 170.000. Diperoleh negatif 14B sama dengan negatif 84.000. Sehingga B sama dengan negatif 84.000 dibagi negatif 14. B sama dengan 6.000. Berikutnya, tulis persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang kita akan mencari nilai variabel P. Untuk mencari nilai variabel P, maka variabel B kita hilangkan. Supaya variabel B hilang, maka angkanya kita jadikan sama menjadi 12 dari 3 dikali 4. Persamaan 1 supaya menjadi 12, maka kita kalikan dengan 4. Persamaan 2 supaya di sini menjadi 12, maka kita kalikan 3. Pada persamaan 1, 3B kita kalikan 4, 5P kita kalikan 4, 43.000 kita kalikan 4. Dan persamaan 2, 4B kita kalikan 3,
2P kita kalikan 3 dan 34.000 kita kalikan 3. Untuk menghilangkan variabel B dengan angka yang sudah sama, kita lihat tanda di depan angka 12. Karena tandanya sama, maka kedua persamaan kita kurangi. Sehingga 20P kita kurangi 6P sama dengan 172.000 kita kurangi 102.000. Diperoleh 14P sama dengan 70.000, P sama dengan 70.000 dibagi 14, dan P sama dengan 5.000. Jadi harga satu buku tulis adalah Rp6.000 dan harga satu pensil adalah Rp5.000. Untuk menjawab pertanyaan B, harga pembelian 2 buku tulis dan 1 pensil, kita tulis 2P ditambah 1P. 2 dikali 6.000 untuk harga buku tulis satunya 6.000 ditambah P sama dengan 5.000. Sehingga kita peroleh harga pembelian 2 buku tulis dan 1 pensil adalah Rp17.000. Mudah kan? Sekarang kita akan berlatih. Ini adalah soal nomor 1 dan ini adalah soal nomor 2. Selamat belajar. Terima kasih untuk perhatian kalian. Jangan lupa untuk selalu berdoa, menjaga kesehatan dan kebersihan.